Setengah isi Perjanjian Baru itu penulisnya adalah seseorang yang bernama Paulus. Dan dari ke-14 surat Paulus yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, surat Roma adalah surat Paulus yang paling panjang, yang paling teologis, yang paling sistematis, dan bisa dikatakan juga paling berpengaruh di dalam kekristenan. Nah, ada yang mengatakan surat Roma ini adalah surat yang paling berat juga pembahasannya, paling berbobot katanya, dan ada yang mengatakan surat Roma adalah surat Paulus yang terbaik karena paling mendasar teologisnya. Mungkin karena alasan-alasan inilah surat Roma diletakkan paling pertama di depan ke-13 surat Paulus lainnya. Bahkan ada yang mengatakan surat Roma ini bukan hanya surat terbaik di antara surat-surat Paulus saja, tetapi merupakan kitab terbaik di antara semua kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab lainnya. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan di antara 16 pasal yang ada di dalam surat Roma ini, pasal yang terbaik ada di pasal yang ke-8. Saya membaca komentar seorang pendeta yang mengatakan keindahan Roma 8 ini adalah diawali dengan tidak ada penghukuman dan diakhiri dengan tidak ada keterpisahan. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, makanya dari di pasal 8 ini surat Roma, dari ke-39 ayatnya, banyak juga yang setuju yang mengatakan bahwa ayat yang terbaik itu ada di ayat yang pertama. Karena ini adalah inti dari kabar baik itu sendiri. Jaminan keselamatan bagi kita orang-orang percaya yang ada dalam Kristus Yesus. Walaupun tentu ini juga subjektif ya. Kita bisa mengatakan Roma 8 yang paling baik, tetapi tentu saja dari Kejadian sampai Wahyu juga adalah baik karena firman Allah semuanya ya. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita berdoa dulu sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami bisa mengikuti KIS yang bisa disaksikan di YouTube ini. Tuhan yang memberkati memimpin supaya kami bisa mempelajari firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa mendengarkan dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara, Paulus ini dalam menuliskan surat Roma ini, Paulus tidak ada di Roma sebenarnya. Dan tujuannya untuk meluruskan ajaran-ajaran dan meluruskan Injil yang Paulus beritakan saat itu. Karena saat itu, pada zaman itu, banyak penyelewengan dan banyak pengajar-pengajar sesat yang memutarbalikkan, yang menyalahkan, yang tidak membuat lurus ajaran-ajaran dan berita kabar baik yang Paulus ajarkan. Makanya di sini juga di surat Roma ini Paulus tujuannya untuk meluruskan ajarannya, untuk meluruskan Injil yang Paulus beritakan. Nah, kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan hari ini dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 ini. Kita sudah membaca di ayat 1 tadi, tidak ada penghukuman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada penghukuman. Nah, ini bicara tentang hukuman kalau kita yang masih studi di SD, SMP, SMA, itu mungkin rasanya sering dengar gitu, ada hukuman. Guru memberikan hukuman kepada muridnya yang tidak mengerjakan tugas, terlambat, datang ke sekolah, dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau untuk kita yang sudah bekerja, itu rasanya lebih jarang orang mendapatkan hukuman dari kantornya atau dari tempat dia bekerja. Kecuali mungkin kalau dia korupsi uang, atau dia melakukan perampokan, atau bahkan pembunuhan, dan lain-lain. Itu jelas ada sanksinya, ada hukumannya. Nah, hukuman diberikan itu karena ada sesuatu yang salah. Hukuman diberikan karena ada sesuatu yang dilanggar. Nah, pasal 8 ini, Roma 8 ini, kenapa
disebut kabar baik juga. Ini kabar baik juga untuk kita semua, orang-orang yang dalam Kristus. Nah, kenapa disebut kabar baik? Kita harus mengerti dulu awalnya. Kenapa kabar baik? Kabar baik ada, itu karena ada kabar buruk awalnya. Kabar yang buruk untuk kita semua umat manusia. Kalau nggak ada kabar buruk ini nggak akan ada namanya kabar baik. Nggak ada kabar yang membuat kita bersukacita. Mungkin namanya jadi kabar biasa-biasa aja. Kabar normal atau kabar umum gitu. Nah, makanya kita harus mengerti dulu apa sih kabar buruknya untuk umat manusia. Kalau kita membaca di ayat 1 tadi, demikianlah. Kalau di bahasa Inggris, therefore, now. Nah, ini menunjuk kepada pasal-pasal sebelumnya. Kita harus mengerti dulu. Merujuk ke pasal 7-nya bicara apa? Ayat pasal 8 ini. Dan sebenarnya nyambung juga ke pasal-pasal sebelumnya dari Roma 1. Jadi apa sih kalau saya boleh merekap sedikit tentang Roma ini sebelum pasal 8? Kabar buruknya adalah Allah yang maha kudus, Allah yang teramat kudus, itu Allah murka terhadap dosa dan kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Dia murka atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dikatakan di dalam Roma ini, manusia itu tahu dan mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita baca lagi di Roma 3, semua manusia adalah orang berdosa, tidak terkecuali. Semuanya, tidak ada satupun yang berbuat benar. Semuanya telah berbuat dosa. Semuanya tidak berakal budi dan tidak ada yang mencari Allah. Satupun tidak ada. Tidak ada yang berbuat baik katanya. Tidak ada satupun yang takut kepada Allah. Jadi semua orang adalah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita baca lagi, karena itu manusia berdosa, ini berada di bawah hukumannya Allah, di bawah penghukuman Allah, di bawah amarahnya Allah. Nah, kalau kita baca di Roma 6, upah dosa itu apa? Adalah maut, adalah kematian. Nah, manusia ini gagal di dalam melakukan hukum-hukum Allah yang sudah diberikan. Gak ada satupun yang lolos dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada satupun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena sempurna melakukan hukum Taurat tersebut, kecuali Tuhan Yesus. Nah, malah karena hukum Taurat katanya, makanya orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu ada untuk menunjukkan seberdosa itu manusia. Hukum Taurat ada untuk menunjukkan kita tuh manusia yang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri lewat perbuatan baiknya, lewat usahanya, atau lewat pelayanan-pelayanannya, atau lewat usahanya menaati hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Karena standar kebenarannya harus benar-benar sempurna seperti Tuhan Yesus. Harus sempurna, nilainya harus 100. Kalau di ulangan gitu ya, di tes, itu nilainya harus 100. Kita salah sedikit aja, kita melanggar sedikit aja hukum Allah, biarpun hanya sedikit menurut kita, tetapi tetap itu tidak lolos dan tidak dapat selamat. Itulah standar kekudusan dan kebenaran Allah, sangat tinggi dan manusia nggak bisa capai. Nggak ada yang bisa lolos, hanya Yesus yang bisa. Jadi itu kabar buruknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua ini manusia berdosa dan pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Pantas mendapatkan murka dari Allah. Status kita semua manusia awalnya adalah bersalah dan harus dihukum di bawah amarah Tuhan. Semua orang nggak terkecuali, semua bangsa, konsekuensinya apa? Ya itu hukuman, mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak sadar bahwa kita ini berdosa dan berada di bawah penghukumannya Tuhan, amarahnya Tuhan, kita jadi nggak bisa ngerti kenapa kita ini perlu diselamatkan. Kalau kita nggak sadar, oh ya keselamatan, oke, thank you Tuhan atas keselamatan. Saya di gereja sering dengar tentang keselamatan, ayat-ayat tentang keselamatan. Ya emang saya dari dulu hidupnya baik-baik aja, saya oke-oke aja selama hidup. Saya suka ke gereja, saya suka pelayanan, saya percaya dan menerima Yesus, saya udah dibaptis. Ya oke, ya saya selamat, biasa-biasa aja. Nah hati-hati, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi
Tuhan yang sudah melakukannya untuk kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan karena anugerahnya kita diselamatkan. Makanya kalau kita nggak sadar bahwa dosa kita itu seserius itu, sebesar itu, sampai Tuhan yang maha besar yang turun, yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita kalau nggak sadar dosa kita seserius itu, kita jadi nggak akan pernah bisa menghargai anugerah keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita. Jadi kalau kita, balik lagi ya, kalau kita ngerasa dosa kita ini baik-baik aja, dosa kita cuman sedikit lah, cuman sebatas inilah. Nah, kalau hukumannya ya nggak sampai hukuman kekal gitu. Karena dosa kita ini ya kita layak diselamatkan. Hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Karena patokan kita jangan kita bandingkan dengan orang-orang di dunia ini, manusia-manusia berdosa lagi. Dia dosanya udah lebih besar dari saya dosanya lebih sedikit lah, saya lebih layak buat diselamatkan, saya lebih suci. Nah, patokan kita seharusnya bukan manusia, tetapi patokan kita adalah kekudusan Allah yang sangat kudus, kebenaran Allah, kebenaran Yesus. Nah, jadi itu bad news-nya Bapak Ibu Saudara, kabar buruknya. Nah, tapi kalau kita cuman baca sampai pasal 7 di Roma ini, Roma 1-7, kesannya kayak, aduh gimana dong, nggak ada pengharapan, wah harus bagaimana gitu. Hanya ada keputusasaan, hanya ada penghukuman mungkin, dan hukuman itu memang adil untuk manusia yang berdosa. Bagaimana dong? Puji Tuhan ada kabar baik yang kita bisa baca di pasal 8 ini. Dan kabar baik itu ada di dalam Kristus Yesus. Kabar baik itu ada di dalam Kristus Yesus. Nggak berakhir sampai pasal 7. Jadi akhir hidup orang percaya yang ada dalam Kristus Yesus itu nggak berhenti sampai pasal 7 aja. Makanya kita mau bahas di Roma 8 ayat 1-2 aja, 2 pasal aja. Dan saya akan bagi menjadi 3 poin kali ini. Yang pertama, orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang pertama, tidak ada penghukuman. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Kalau kita baca lagi di ayat 1, demikianlah sekarang. Nah, tadi kan kita udah baca demikianlah. Gimana sih sampai pasal 7 itu, bagaimana sih manusia yang awalnya berdosa dan pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Demikianlah sekarang. Nah, sekarang ini waktu Paulus menulis surat ini adalah di poin waktu saat Yesus itu sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan sekarang juga sama kita saat menonton YouTube ini, sekarang ini adalah di mana Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Sampai dari sekarang sampai seterusnya. Dan sekarang ini bicara tentang jaminan keselamatan untuk orang-orang yang percaya dalam Kristus. Nah, kalau kita baca, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, Tuhan yang hidup dan benar, kita lahir baru, kita bertobat, kita bisa hidup menurut roh, dan kita bisa dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut saat kita percaya di dalam Kristus Yesus. Ini yang membedakan antara kekristenan dan ajaran-ajaran di luar kekristenan. Kalau mungkin ajaran-ajaran yang lain mengajarkan harus melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu untuk bisa selamat. Tetapi kekristenan itu sudah untuk mendapatkan selamat, itu sudah dilakukan oleh Yesus. Sudah selesai saat Yesus disalib, sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus yang 100% Allah, 100% manusia, ia mati sebagai korban sempurna. Ia manusia menjadi korban yang sempurna, hidup sempurna, menjalani hukum-hukum Allah, berkenan kepada Allah, dan tidak melanggar satupun hukum-hukum Allah. Dan dia menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Supaya saat Allah melihat kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran kita yang dilihat, tetapi kebenaran Yesus yang dilihat. Sehingga kita juga dibenarkan oleh Allah, sehingga kita juga dibuat berkenan di hadapan Allah. Nah, kalimat ini kan sesungguhnya yang
harusnya membuat kita itu bersukacita, membuat kita pengen rasanya salaman gitu kepada orang-orang percaya lainnya, bahwa ini tidak ada penghukuman lagi nih buat kita semua yang ada dalam Kristus Yesus gitu ya. Kita harusnya bisa memuji dengan semangat, dengan girang, dengan lepas gitu ya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada penghukuman lagi untuk kita yang ada dalam Kristus. Kata tidak ada ini juga, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata tidaknya yang dipakai itu sangat tegas penekanannya. Tidak ada ouden, strong word negatif ya. Artinya tidak ada satupun, tidak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun penghukuman buat orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, tapi kalau kita baca ini bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kabar baik ini untuk mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena ada dua kelompok orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang berada di dalam Kristus Yesus dan orang-orang yang berada di luar Kristus Yesus. Yang sudah tidak ada lagi penghukuman dan orang-orang yang masih ada di bawah penghukuman. Orang-orang yang kalau kita baca di ayat berikutnya, orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh dan orang-orang memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang-orang yang berkenan di hadapan Allah dan ada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini kabar baiknya untuk kita yang ada dalam Kristus Yesus. Kabar baik untuk kita, dan sebenarnya masih menjadi kabar buruk untuk mereka yang ada di luar Kristus Yesus. Apakah kita bersukacita akan kabar baik ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tapi pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanya dan harus kita renungkan, pikirkan, bagaimana dengan mereka yang masih berada di luar Kristus Yesus? Supaya mereka bisa ada di dalam Kristus Yesus juga, supaya mereka bisa percaya dan menerima Yesus juga dan bisa diselamatkan. Nah, Tuhan mau memakai kita semua yang sudah ada dalam Kristus Yesus ini untuk membagikan kabar baik ini kepada dunia. Jadi yang pertama, orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Yang kedua, orang yang ada dalam Kristus Yesus diberikan hidup. Kita baca ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Sampai situ dulu. Dalam Kristus ya. Nah, hidup seperti apa sih? Diberikan hidup ini gimana sih? Bukannya kita sekarang ini lagi hidup di dunia ini gitu. Maksudnya gimana orang yang lagi hidup diberi hidup? Seperti apa maksudnya gitu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Itulah yang membuat manusia mengalami kematian jasmani dan rohani. Kita secara manusia mati jasmani dan mati rohani juga. Jadi kita ini adalah orang-orang yang mati rohani saat manusia pertama jatuh dalam dosa. Kita semua awalnya ini mati rohani, tetapi dapat diberikan hidup kembali oleh Tuhan, diberikan hidup oleh Tuhan. Kita yang tadinya mati dan kita nggak mencari Allah, kita nggak mau tunduk sama Allah, kita memberontak terhadap Allah. Kita yang mati dan tadinya kita nggak bisa berkenan kepada Allah. Kita yang mati dan tadinya kita nggak bisa berbuat baik dan berbuat apa yang benar di hadapan Allah. Nah, orang mati ini nggak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Nggak bisa orang mati tiba-tiba hidup lagi dengan perbuatan diri sendiri. Orang sudah mati. Orang mati nggak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Dan Paulus bilang juga di Kolose, di Efesus, kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita harus merenungkan kembali nih saat ini, pada kesempatan kali ini. Kita renungkan kembali. Kita syukuri kalau kita diberikan hidup. Kita syukuri benar-benar kalau kita diberikan hidup oleh Roh Allah. Makanya kita jadi bisa percaya dan beriman di dalam Kristus Yesus. Dan saat kita diberikan hidup oleh Roh, kita nggak lagi hidup di dalam daging. Kita nggak lagi menuruti keinginan daging. Tapi kita hidup di dalam Roh yang memberikan hidup itu kepada kita. Jadi poin yang kedua, orang yang dalam Kristus diberikan hidup. Poin yang ketiga, orang yang ada di dalam Kristus Yesus dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 2 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu.
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau saya boleh bacakan versi bahasa Inggrisnya adalah begini. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, ada bahasanya itu law of the Spirit sama law of the sin and of death ya. Jadi ada hukum roh dan ada hukum dosa dan hukum maut. Nah maksudnya hukum ini bicara apa sih? Bukan hukum yang seperti hukum Taurat gitu ya, nggak boleh ini, melakukan ini, harus ini. Tetapi hukum di sini bicara tentang kuasa yang memegang hidup kita. Tentang kuasa, tentang influence yang mengontrol hidup seseorang. Dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, yang ada di dalam diri orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, itu lebih besar daripada kuasa dosa dan kuasa maut yang menjadi konsekuensi dari dosa tersebut. Jadi hukum dosa dan hukum maut itu bicara tentang ya ikatan dosa, kuasa dosa itu. Kuasa dosa ini ya udah ada dari dosa asal ya, dosa manusia pertama. Dan efek dosa itu apa? Maut ya, seperti yang kita udah tahu. Dan ya hukum ini, kuasa ini seringkali mengatur hidup kita, mengontrol hidup kita, membatasi hidup kita, memerintah atas hidup kita. Jadi kita yang sudah dimerdekakan, kita yang ada dalam Kristus Yesus, kita ini dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Baik itu dari rasa bersalah kita akan dosa, feeling guilty kita akan dosa, atau rasa malu kita karena dosa, maupun dari kuasa dosa atau ikatan dosa. Ikatan dosa yang mengikat kita melakukan dosa-dosa itu terus. Jadi kita yang ada di dalam Yesus sekarang, kita yang ada di dalam Kristus, ini kita sudah berada di bawah hukum yang lain, kuasa yang lain, Tuhan yang lain, di bawah hukum roh, kuasa roh kudus. Kita di-influence oleh roh, dan roh yang memberikan hidup, roh yang memberikan hidup yang supaya kita bisa hidup menurut roh, kita bisa berjalan menurut roh. Nah, bukan berarti kita dimerdekakan juga, jadinya kita jadi nggak akan pernah berbuat dosa lagi sampai kita dipanggil pulang. Bukan seperti itu, tapi bukan juga kita merdeka, kita jadinya bisa seenak-enaknya kita berbuat dosa karena kita sudah merdeka, bukan seperti itu. Tapi kita bisa merdeka untuk tidak terikat di dalam kuasa dosa, tidak terikat di bawah hukum dosa dan hukum maut. Satu kali lagi ya, bukannya kita tuh jadinya bisa hidup benar, sempurna gitu ya, setelah kita dimerdekakan, kita hidupnya sempurna, tidak cacat, tidak pernah jatuh lagi dalam dosa. Kita orang Kristen masih bisa hidup, masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita seharusnya hidup tidak terikat lagi akan dosa. Dan seharusnya kita masih terus harus berjuang melawan dosa-dosa kedagingan kita setiap harinya. Tetapi dosa tidak lagi berkuasa. Nah itu, dosa tidak lagi berkuasa. Dan tidak bisa lagi menang atas hidup orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang sudah memiliki iman di dalam Yesus, yang pertama, tidak ada penghukuman lagi untuk mereka. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang kedua, diberikan hidup. Kita sudah diberikan hidup oleh Roh. Dan yang ketiga, orang-orang yang dalam Kristus Yesus, kita dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sekarang mari kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus? Apakah kita masih hidup sesuai kedagingan kita, atau kita hidup menurut Roh, hidup berjalan sesuai dengan keinginan Roh? Nah, gimana tindakan kita seharusnya? Actionnya apa kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan nih dari penghukuman Tuhan, dan kita dibenarkan dan dibuat berkenan di hadapan Allah? Apakah kita juga terbeban dan memikirkan mereka, orang-orang yang belum berada di dalam Kristus Yesus, orang-orang di sekitar kita? Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa lebih menghayati melalui firman Tuhan hari ini, lebih menghayati iman kita di dalam Kristus Yesus, dan kita lebih mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, dan kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan dan
apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam setiap hidup kita orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan yang memakai kami semua, kami boleh semakin belajar tentang firman-Mu. Kami orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah Engkau Tuhan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga mau menggunakan dan memakai kesempatan hidup ini yang masih Engkau berikan supaya kami bisa hidup semaksimal mungkin, hidup tidak lagi sesuai dengan keinginan daging kami, dan kami bisa hidup sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan yang memakai hidup kami supaya kami juga boleh bisa memberitakan tentang Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati dan menjadi juru selamat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.